Sabar, masih oke, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jun. Waalaikumsalam Ibu Tasina. Gimana nih kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi kok kayaknya dilihat-lihat Ibu ini kayak sedikit kurang gairah gitu ya, Bu ya, kurang kurang fresh gitu, kurang gimana ya, nggak kayak biasanya gitu loh, Bu. Iya, sebenarnya sih kurang fit sih. Lagi sakit perut 3 hari ini, nggak tahu kenapa. Oh, lagi nggak enak badan berarti Bu ya. Tapi Mm-mm. nggak ada ini ya Bu ya, nggak ada masalah nih berarti Bu nih lagi sebetulnya biasa aja kali ya Bu ya. Kayaknya masuk angin deh. Saya masuk angin. Mungkin Ibu bisa minum obat dulu atau bagaimana, Bu? Tapi nggak ada Iya, masalah kan, Bu, ya? Sehat-sehat insya Allah aja. nggak ada lah. Mhm. Ini, Bu, terkait apa, pertemuan kita hari ini nih sama Ibu gitu kan, eee, masalah yang pernah Ibu bilang nih ke saya. Kayaknya Ibu pernah cerita ke sama saya bahwa ada sesuatu nih. Jadi ada permasalahan apa sih Bu sebenarnya? Kalau boleh tahu nih gitu sama Ibu. Betul Ibu. Eh, Sekarang Ibu ada lagi punya waktu luang ya. Jadi saya ingin sharing lah atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Iya nih, kebetulan kan lagi ada jam guru bidang studi yang masuk, jadi ya lagi santai gitu lah Bu. Jadi kan kebetulan kepikiran dengan kata-kata Ibu yang kemarin tuh loh ada mau pengen membicarakan satu hal gitu sama saya. Ya jadi saya penasaran nih sebetulnya pertemuan kita ini mau membahas apa sih Bu Begini Bu tujuannya? ya. Ya, Iya, begini Bu, saya tuh sedang mempunyai ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas itu tentang kebersihan kelas dan lingkungan di sekolah saya. Itu oh yang saya jadi hadapi. Jadi masalah kebersihan kelas gitu Bu ya, yang jadi Betul. permasalahan. Terus memangnya ada masalah apa dengan kebersihan kelas selama ini yang ada terjadi di kelasnya Ibu? Kok bisa bikin Ibu ini kepikiran gitu, terus menjadi beban sama Ibu, itu sebetulnya kenapa? Dan tujuan dari anunya Ibu sendiri apa sih di dalam kelas itu, tentang kebersihan di kelas itu? Itu tadi anak-anak tuh masih kurang sadarnya akan kebersihan, padahal sudah Oh, ada keyakinan kelas. Jadi itu yang menjadi mmm. masalah yang saya hadapi, yang ingin saya sharing sama Ibu. Iya iya iya. Jadi anak-anak ini di kelas Ibu ini sering mungkin ya nggak buang sampah gitu atau nggak tahu ini atau bagaimana sehingga jadi permasalahan yang betul-betul sama Ibu nih jadi apa, ingin Ibu selesaikan gitu masalahnya? Iya, jadi saya sharing sama ibu ini mau mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tentang anak-anak dan siswa saya yang kurang kesadaran dalam kebersihan lingkungan di sekolah saya. Jadi anak-anak itu kurang kesadaran gitu ya tentang kebersihan di kelas gitu ya, Bu, ya? Contohnya itu Betul seperti apa sekali. aja sih, Bu, yang menurut Ibu tidak sesuai dengan keyakinan kelas gitu, yang biasa dilakukan anak-anak itu seperti apa itu, Bu? Jadi contohnya itu kan saya sudah menyiapkan tempat sampah tuh. Jadi Ya, mereka itu suka sekali membuang mhm. sampah di dalam laci. Oh gitu. Jadi laci itu penuh dengan sampah. Itu yang Oh iya iya, pertama. mhm. Mm-mm. Jadi Kemudian hal yang tersebut gitu tidak sesuai dengan keyakinan kelas Ibu gitu ya, Bu, ya ya? betul. Mhm. Yang kedua, ini punya pengalaman sih sedikit tidak nyaman ya menerapkan kegiatan kelas tentang sekolah itu ketika tidak sengaja ini kan masih pagi lewat lah di salah Mhm. satu kelas temen pagi itu dia mengajar kok bisa dalam arti saya mengajar dalam kondisi kelas yang kotor. Saya sih cuma bingung gitu kok bisa mengajar di kelas yang kotor. Jadi saya pikir wah gimana nih kelas tinggi pula.
Oh, kelas tinggi. Jadi menurut Ibu, tujuan Ibu sendiri untuk, permasalahan ini apa, Bu? Yang bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini, Bu? Harapan saya itu, saya ingin tuh keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Jadi sehingga baik anak-anak maupun pokoknya warga sekolah lah sadar akan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi benar-benar sekolah itu bersih dan nyaman. Jadi kalau sudah keyakinan sekolah kan mau tidak mau dikerjakan. Jadi bukan lagi keyakinan kelas, tapi lebih umum yaitu keyakinan sekolah. Oh, jadi Ibu tujuannya itu pengen supaya apa yang diterapkan di kelas itu bisa juga diterapkan tuh di lingkungan sekolah, yaitu yang tadi keyakinan kelas tadi bisa juga diterapkan menjadi apa keyakinan sekolah, gitu ya Bu Betul. ya. Jadi itu tujuan Ibu ya. Iya. Bagaimana caranya Ibu untuk mencapai apa tujuan Ibu sendiri biar agar tercapai tujuan Ibu yang tadinya menjadi tadinya jadi apa keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Kalau untuk ke siswa kan saya sudah melakukan hal-hal seperti saya sudah membuat jadwal piket kelas, ya kan? Ya. Kemudian sudah membuat tulisan juga di kelas, buang sampah Mhm. pada tempatnya, ya kan? Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ternyata enggak semua sih, masih ada beberapa anak yang melanggar. Nah, kalau untuk rekan sejawat sih, saya pengen itu yang saya lakukan, kita kan lebih baik kita mencontohkan dulu ya sebelum Iya, iya kita betul. mengajak teman. Jadi yang saya lakukan itu saya itu datangnya pagi jam 7, kemudian saya biasa nyapu kantor dan nyapu halaman kantor sih. Jadi harapan saya ketika teman saya itu datang melihat saya itu ada rasa malu. Itu yang ingin saya eh, apa dapatkan. Jadi mereka agak minder nih sudah datang siang terus kucuk-kucuk gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Oh, jadi Ibu lebih menerapkan dulu istilahnya saya ini jadi contoh dulu gitu ya, Bu, ya, sebelum Ibu apa, mencanangkan program Ibu tadi yang istilahnya keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah, bagaimana Ibu bisa mewujudkan itu, maka dengan cara Ibu tadi mencontohkan dulu nih, saya dengan berangkat pagi-pagi gitu, Bu, ya. Jadi contoh di kelas Betul. mungkin berarti Ibu mencontohkan dulu di dalam kelas Ibu, kalau seandainya sudah memang kelihatan sudah bisa sebagai contoh, mungkin paling tidak teman mungkin Bu ya, teman sebelah kelas mungkin, oh ya ternyata Bu Jum seperti ini, mungkin itu yang jadi tujuannya Ibu ya. Bagus sekali Bu Iya. ya. Tapi untuk tahapan yang Ibu lakukan ini kira-kira ada hambatan enggak yang terjadi di sekolah Ibu nih, Bu? Ya ada hambatannya seperti ini. Kita kan sebagai guru kan pasti teladan ya gitu. Ya, contoh, Iya, saya betul. lebih terhambatnya itu adalah di rekan sejawat. Jadi Mhm. kebetulan saya ngajak kelas rendah ya, jadi saya tuh lebih ke kelas tinggi. Jadi kelas tinggi itu eh, kita nyapu gurunya dia duduk-duduk aja ngeliatin gitu kan, duduk-duduk aja gitu kan ditonton aja nih guru padahal gurunya lagi nyapu. Akhirnya saya pikir kenapa ya bisa anak seperti ini. Jadi saya amati, oh mungkin gara-gara ini nih. Jadi di sekolah saya itu ya anak-anak itu selalu beranggapan guru itu hanya wali kelas. Jadi maksudnya dia hanya mau mendengarkan ketika wali kelasnya nyuruh. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mungkin mereka beranggapan gini, oh guru saya aja loh datangnya siang. Ini maaf nih, guru saya datang siang, pucuk-pucuk datang langsung masuk kelas nggak pernah nyapu. Dia memang ini fakta gitu. Yang biasa nyapu itu memang kelas rendah aja, guru kelas rendah. Kelas tinggi itu sudah datang siang dan nggak pernah nyapu. Jadi itu contoh. Jadi saya nggak menyalahkan anak-anak yang kelas tinggi ya gitu, karena dia melihat gurunya seperti itu. Gitu. Berarti itu yang menjadi hambatan sebetulnya bukan pada faktor muridnya berarti Bu ya, berarti kepada faktor gurunya juga gitu. Ya, betul. Wah, Jadi murid sama guru juga. Makanya itu yang ingin saya bagaimana nih solusinya agar siswa dan rekan sejawat saya bisa mhm, sadar nih akan kebersihan lingkungan sekolah. iya. Berarti Ibu untuk rencana ke depannya nih Bu,
supaya bisa terlaksana tujuan daripada Ibu menginginkan supaya keyakinan kelas tadi menjadi keyakinan sekolah, bagaimana rencana Ibu ke depannya nih, supaya tujuan Ibu terlaksana dengan baik? Rencana yang dalam waktu dekat ini, yang pertama saya mau belum pernah sih berbicara langsung sama kepala sekolah. Jadi saya rencananya mau berbicara empat mata sama kepala sekolah, mau mengajukan minta dukungan penuh gitu dalam program kebersihan kelas ya, kebersihan kelas dan lingkungan. Itu yang pertama. Saya menemui kepala sekolah. Yang kedua, ketika nanti apa eh, rapat guru, saya ingin juga minta dukungan sama guru-guru agar kita sama-sama nih kalau mau lihat sekolah kita bersih, ayo sama-sama kerja karena nggak bisa kalau cuma satu atau dua orang yang bekerja gitu. Oh, berarti tujuan bisa tercapai itu menurut Ibu itu tidak bisa ya Ibu jalan sendiri, berarti kan harus berkolaborasi tadi ya, yang seperti Ibu Betul, bilang kan, betul berarti sekali. berkolaborasi dengan teman sejawat dan mungkin dengan kepala sekolah juga yang seperti Ibu tadi bilang belum belum sempat ngomong nih ya, tetapi Ibu sudah memang merencanakan itu supaya tujuan Ibu tadi bisa tercapai dari yang tadinya keyakinan kelas tadi menjadi berarti yang kebersihan kelas menjadi kebersihan sekolah gitu Bu ya. Berarti masuk keyakinan ke sekolah. Memang dalam hal ini cuman Ibu belum membicarakan hal tersebut dengan kepala sekolah gitu Bu ya. Oke, Betul. tadi Ibu sudah mengutarakan maksud Ibu yaitu dengan cara tadi Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu dan itu merupakan rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi Bu ya. Oke. Ya. Kalau untuk ininya Bu, apa dari prioritas tujuan Ibu sendiri itu apa sih? Prioritas dari tujuan yang Ibu ingin capai itu apa gitu? Ya itu harus apa siswa itu dan teman-teman tuh sadar akan kebersihan kelas maupun kebersihan lingkungan sekolah. Itu Hmm, yang tujuannya, iya iya tujuan betul. utama saya. Mhm. Jadi supaya memang hal tersebut bisa ini Bu ya, bisa terlaksana. Oh iya, tentunya dalam hal terlaksananya rencana Ibu ini kan tadi perlu membutuhkan dukungan. Dukungan tadi dukungan dari kepala sekolah juga. Bagaimana tanggung jawab Ibu untuk menyampaikan hal tersebut dengan kepala sekolah nantinya nih Bu? Supaya eh, tujuan Ibu tercapai tadi. Karena kan Ibu belum sempat nih ngomong sama kepala sekolah. Jadi bentuk tanggung jawab Ibu sendiri bagaimana apa tindakan Ibu atau gagasan Ibu untuk terlaksananya tujuan tersebut agar bisa dipertanggungjawabkan nih ke depannya. Otomatis kan Eh, bukan hanya untuk sekarang Bu ya, untuk kelanjutannya bukan hanya untuk 1 hari atau 2 hari tujuan yang Ibu inginkan itu bisa terlaksana gitu. Jadi otomatis kan Ibu juga kan perlu ya, perlu apa namanya tanggung jawab yang bisa Ibu tanggung jawabkan agar hal tersebut bisa berjalan secara kontinu gitu Bu ya. Gimana tuh, Bu? yang pasti ya saya harus jadi contoh dulu kan sebelum saya gimana saya mau nyuruh atau memberi saran kalau sayanya juga nggak benar kan. Berarti Hmm, saya kasih contoh dulu. iya betul Bagaimana sekali. ya tadi tuh datang tepat waktu, datang lebih Mhm, pagi, terus membersihkan kantor, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ini sudah saya lakukan 1 minggu ini dan saya sudah ngomong sama kepala sekolah karena anak-anak ini kadang ngeyel ya, membuang sampah. mhm, Jadi saya bilang begini, tapi sudah saya konfirmasi juga ke wali murid agar mereka tidak kaget. Saya bilang begini, jadi anak-anak yang jika ada sampah di dalam kakinya, saya kasih denda, Bu. Jadi saya denda tuh satu sampah tuh 500. Saya kasih denda saya. Awalnya rame nih, sampai ada yang 1.000, 2.000 hari pertama. Hari kedua berkurang, berkurang. Alhamdulillah ternyata berhasil. Mungkin di 1 minggu sudah nggak ada sampah tuh di dalam laci. Oh, berarti ya entah itu apa karena dia sudah mulai sadar atau mungkin dia juga salah satu juga mungkin sayang ya uang jajannya berkurang. Saya bilang, padahal uang yang denda itu juga saya kembalikan ke orang tua tanpa sepengetahuan mereka. Itu yang saya lakukan sama kepala sekolah. Saya bicara sama kepala sekolah dan kepala sekolah mendukung. Itu alhamdulillah berhasil.
Kemudian ya kalau untuk rekan sejawat ya gimana ya, maksudnya kan orang tua ya, maksudnya kan Mhm. sudah udah bisa lah ya, yang mana benar mana salah. Ibaratnya kalau saya sudah memberikan contoh dan ibu pastor juga tahu siapa yang datang pagi, siapa yang datang itu sudah paham lah. Jadi ketika saya sudah memberikan contoh tapi masih teman seperti itu ya mau diapain ya kan? Emang mungkin bawaannya ya begitulah. Terus bagaimana nih Bu? Tadi sudah bagus banget nih Bu ya yang sudah Ibu paparin nih dengan cara apa memberikan denda nih tadi supaya mungkin apa hal tersebut bisa mengundang efek jerak kali ya Bu ya. Iya betul. Heeh. Jadi kayak sanksi ya, jadi jerak lah dia. Heeh. Jadi hal tersebut juga sudah diinikan dikomunikasikan dengan kepala sekolah juga Bu ya? Iya, sama Tentang orang hal tuanya juga. tersebut dan ternyata uang yang sudah anak-anak berikan ibu kembaliin tanpa sepengetahuan. Cukup bagus Iya. juga sih ya, boleh ditiru, boleh boleh di Iya ini Bu, Bu ya. betul berhasil, berhasil. Ternyata Alhamdulillah berhasil Bu berhasil. ya. Oke. Iya, jadi Tapi jadi apakah mhm. ah, Tapi apa tindakan tersebut kan tadi sudah dibicarakan dengan kepala sekolah nih Bu, dan efeknya heeh. memang apa yang Ibu bicarakan tadi anak itu menjadi patuh ya? Apa Iya, Ini karena takut mungkin uang jajannya berkurang atau mungkin bagaimana, itu. Jadi jadi mending jajannya heeh, hmm, betul. Mungkin awalnya karena takut uang jajan berkurang, mungkin tapi lama-lama saya yakin lama-lama sadar lah insya Allah ya. Jadi pokoknya sebelum mulai pembelajaran itu pasti saya bilang, ayo lacinya diperiksa, siapa punya sampah? Ya, ada Bu dengan bangganya. Saya nggak punya Bu, saya nggak punya Bu. Gitu. Jadi ada rasa senang sih. Ternyata memang anak-anak ini harus diberi sesuatu yang bikin mereka jera. oke. Jadi ini untuk tindak lanjut berikutnya gimana nih Bu? Untuk melanjut apa, untuk rencana Ibu yang tadi itu supaya terwujudkan tadi tindak lanjutnya sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya Ibu atas, aksi ataupun rencana Ibu tadi itu bagaimana Bu? Rencana saya nih kalau nanti rapat sekolah sama ibu pas sekolah sama teman-teman, saya mau mengajukan sama ibu pas sekolah mengadakan lomba kebersihan kelas setiap akhir semester. Jadi biar kami itu termotivasi ya baik itu wali kelas maupun anak-anak termotivasi supaya bagaimana kelas ini bersih terus sampai di apa lomba gitu kan. Jadi itu yang mau saya tindak lanjutnya, itu mau saya lakukan, mau saya sharing sama ibu kos sekolah dan teman-teman. Oke, bagus sekali Bu ya. Dan sangat menginspirasi sekali loh Bu, yang percakapan kita ini atas apa yang Ibu bicarakan tadi, sampaikan. Dan alhamdulillah nih Bu, untuk percakapan hari ini saya betul-betul terima kasih dan sangat menginspirasi dan saya rasa ternyata secara tidak langsung Ibu sendiri permasalahan Ibu ternyata Ibu bisa menyelesaikan sendiri Bu ya. Dan kebetulan Iya. terima kasih sekali ini pengalaman yang Ibu yang baru saya terima ini bisa menjadi inspirasi saya. Bagaimana Bu untuk kegiatan hari ini perasaan Ibu gimana nih? Sudah melakukan pembicaraan dengan saya tentang permasalahan Ibu, ini seperti apa perasaannya Ibu? Yang pasti senang ya ada tempat curhat ya gitu bisa bagi bagi apa bisa sharing bagi pengalaman dan ibu luar biasa bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga tanpa saya sadari saya bisa mencari solusinya sendiri. Itu luar biasa. Dan saya Oke juga Ibu, terima heeh. kasih Iya, buat sama-sama Ibu. waktunya Bu ya, sudah mau Iya. sharing sama saya. Semoga kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, iya Ibu, terima kasih juga. Ini kebetulan mau masuk kelas juga lagi. Mudah-mudahan Ibu Baik. bisa sukses ya Bu ya. Ya, terima Amin, kasih Bu. sama-sama. Oke, Ibu Jum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tasina.